Bismillah. Nek suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok E2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai sistem informasi untuk memenuhi tugas aksi 2023, yaitu sistem informasi kita berada pada UMKM Warung Material Intan Jaya. Pada form yang pertama yaitu ada bagian di sini ada bagian di sini kita bisa memilih pemilik dengan nomor ID 111 di mana dari pemilik warung material Intan Jaya ini itu dimiliki oleh Ibu Rahayu dan passwordnya RD. Di sini juga ada bentuk ridernya. Ini di mana di form login ini kita di setelah form login akan terhubung ke data pemesanan oleh owner atau pemilik. Di mana di sini juga ada button untuk melihat database keuangan dan pengiriman barang. Kami langsung tersambung pada form cek data untuk data pengirimannya ini dan data penjualan itu. Kembali lagi untuk tanggal pemesanannya, kita di sini sebelumnya kita di sini juga bisa melihat data pemesanan dan data persediaan. Data persediaan di sini berfungsi untuk ketika kita ingin melihat akan memesan barang, kita bisa melihat persediaan yang available atau tersedia atau tidak tersedia. Jadi ini coba kita nanti. Contohnya kita akan mengisi dengan kode pemesanan. Di sini sudah menggunakan primary key, kode pemesanan sebagai primary key ini menggunakan angka random, jadi tidak akan sama barangnya ke pasir dan jumlah yang dipesan seumpama ada 2. Maka di sini ada jumlah tagihan pemesanannya yaitu 650.000 yang mana bisa dapat diinput untuk data akan terinput. Jadi di sini juga ada button hapus data. Di sini kita akan menghapus data. Data bisa dihapus. Maaf, ini tadi salah mencet yang dihapus dari form yang satunya. Kita lanjutin aja. Jadi ketika kita salah juga, kita tuh bisa langsung tidak bisa login. Jadi harus benar-benar memiliki akun yang telah tersambung pada database. Kita coba lagi. Lanjut saja ke form yang selanjutnya, itu pada form kasir. Selanjutnya akan login seorang kasir dengan nomor ID 222 dengan username atas nama Parmi dan memasukkan passwordnya yaitu PRM dan mengklik button login. Selanjutnya masuk ke form penjualan. Penjualan ini bisa diklik data penjualan, data persediaan. Selanjutnya akan memasukkan tanggal, bulan, dan tahun akan penjualannya dan memasukkan nomor transaksi. Selanjutnya memilih nama barang yang akan akan dijual. Selanjutnya mengklik jumlah barang yang akan dijual. Selanjutnya button hitung akan muncul total pembayarannya. Selanjutnya dapat menginput akan masuk ke dalam data get view di data penjualan. Data berhasil terinput, selanjutnya ada datanya terbarukan. Selanjutnya untuk ngeprint ini bisa klik button print untuk mencetak resi penjualannya. Selanjutnya ada button hapus untuk menghapus seluruh yang ada di sebelah kiri.
Selanjutnya, untuk menggunakan button hapus data dapat digunakan seperti form sebelumnya. Mengklik data tersebut dan dihapus data. Oke. Selanjutnya ada staf gudang. Staf gudang akan login dengan nomor ID 444 dengan username Prapto, akan memasukkan password PRP dan klik button login. Selanjutnya masuk ke data form persediaan. Nah, form persediaan ini dapat mengklik data persediaan, data pemesanan, dan data pengiriman. Selanjutnya memasukkan kode persediaannya yang untuk dilihat. Selanjutnya memasukkan nama barang. Selanjutnya, setelah memasukkan nama barang, akan memasukkan kode barang tersebut. Selanjutnya setelah itu mengklik status barangnya tersedia atau tidak tersedia dan memasukkan jumlah barangnya. Setelah itu datanya bisa klik button input untuk menginput datanya ke dalam data grid view. Data berhasil terinput. Apabila untuk menghapus, mengklik di data grid view dan mengklik button hapus. Untuk button hapus di sebelah kiri untuk menghapus data sebelah kiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu untuk staff supplier, di mana nomor ID-nya 666, kemudian username-nya, mengisi username, kemudian mengisi password-nya, dan kemudian akan login. Dan untuk supplier sendiri, itu akan login ke data pengiriman. Di sini sudah bisa melihat data pengiriman dan juga data pemesanan. Kemudian memasukkan kode pemesanan, di mana ini disesuaikan dengan data pemesanannya, kemudian kode pengirimannya secara random, kemudian di sini menginput nama barang, kemudian mengisi jumlah barang yang akan dikirim. Kemudian di sini juga ada input buat estimasi pengiriman, yaitu ada tanggal, bulan, dan tahunnya. Kemudian nantinya di sini akan ada button input untuk menginput. Di sini sudah data terinput sehingga sudah ada di data grid view-nya. Di sini juga bisa ada hapus data untuk menghapus di data grid view seperti button hapus sebelumnya. Kemudian di sini bisa ada button home untuk kembali juga. Kemudian penjelasan program dari kelas kami, di sini juga ada langsung tinggal. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai website yang ada yang telah kita buat. Yang pertama ada home di sini isinya tentang kami, di sini ada indeks di awal. Kami akan lanjutkan ke spesifikasi seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Dian. Di sini di websitenya di warung material Intan Jaya ini yang pertama ada home-nya seperti yang dijelaskan tadi, kemudian di sini ada tentang kami. Di sini berisi tentang perusahaan atau tentang UMKM, di mana memperkenalkan warung material Intan Jaya ini
Kemudian di sini juga ada testimoni, di mana testimoni ini merupakan testimoni pelanggan kepada warung material Intajaya sendiri. Kemudian selanjutnya di sini ada aplikasi, yaitu berisi form yang sudah kami buat, yaitu ada 6 form. Di sini ada login, pemesanan, dan penjualan sampai ke pengiriman. Kemudian selanjutnya ada tampilan aplikasi. Tampilan aplikasi di sini kita menyediakan foto untuk memperlihatkan form yang sudah kami buat di sini. Misalkan form login itu bisa memasukkan input bagian nomor ID, username, kemudian passwordnya, kemudian passwordnya bisa tidak dilihat ataupun bisa dilihat dan sebagainya, dan juga ada penjelasan fungsi formnya. Kemudian di sini juga kami menyediakan foto semua formnya di sini. Misalkan di sini ada form pemesanan juga sampai semua form. Kemudian di bagian akhir ini atau di bawah ini merupakan putar informasi buat dari Warung Material Intajaya sendiri. Kemudian selanjutnya di sini ada kontak, menyediakan maps yang untuk tempatnya, lokasi dari Warung Material Intajaya sendiri. Kemudian di sini bisa menginput kirim pesan untuk ke warung material Intajaya, dan di sini bisa pesannya terkirim, ada notifikasinya. Kemudian selanjutnya juga ada informasi lokasi, email, dan juga teleponnya. Sekian penjelasan dari kelompok E2 terkait program aplikasi dan websitenya. Sebelum kami tutup, kami akan memperkenalkan anggota kelompok E2 terlebih dahulu, dikarenakan tadi di awal kami lupa untuk menjelaskan perkenalannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hani Aditya Sari dengan NIM 122210150. Saya Yosen Sida dan 12224. Dengan saya Dia Ikautanti dengan NIM 122210039. Baik, setelah ini berakhir juga penjelasan terkait tugas besar kelompok E2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.